pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Hari ini hari Senin tanggal 16 November. Puji nama Tuhan, kita bisa beribadah dan bertemu kembali dalam acara doa pagi bersama. Dan saya mengajak kita semua yang ada di sini dan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah untuk bersama-sama menyatukan hati pikiran kita untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita akan berdoa, mari kita akan memuji nama Tuhan dengan penuh semangat dengan pujian ini. Berkuasa di bumi di surga, bertakhta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat rasanya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat rasanya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja,
lagi kita akan memujikan bersama-sama. Berkuasa di bumi di surga, oh Tuhan, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Ya, seperti pujian ini bahwa Tuhan berkuasa atas kehidupan saya dan saudara. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, sehingga hari ini menjadi hari yang penuh berkat, penuh pertolongan oleh karena kebaikan-Mu. Kiranya Tuhan curahkan berkat sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita akan berdoa bersama-sama secara khususnya untuk agenda gereja JHB. Pokok doa utama bulan November, ada penyusunan program, ada pembukaan kelas PA kehidupan yang yakin, PA untuk jemaat baru, pertemuan penerimaan Yesus, dan rapat panitia. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk agenda bulan November penting. Lalu doakan untuk keluarga Pak Sugi untuk konsentrasi persiapan pembuatan program pelayanan JHB yang lebih maju dan pembangunan rumah di Bendosari. Begitu pula doakan untuk Pendeta H dan Ibu H, aktivitas pelayanan GBC dan kesehatan maupun pasangan dua anak. Mari kita akan berdoa. Kita serukan Tuhan bersama-sama. 1, 3. Tuhan, haleluya. Allah pada surga, kami doakan ya Tuhan, untuk agenda bulan November, kami mendoakan untuk rencana-rencana dan juga program di bulan November dapat berjalan dengan baik. Kami doakan juga ada pembukaan kelas PA kehidupan yang yakin, PA untuk jemaat yang baru, pertemuan penerimaan Yesus maupun rapat panitia. Kami memohon pertolongan dari Tuhan sehingga rencana agenda bulan November dapat berjalan dengan baik. Dan kami doakan juga secara khusus untuk Pendeta Sugi dan Ibu Narti dalam program dan perencanaan pelayanan JHB agenda tahun depan makin maju dan bisa membawa gereja JHB makin berkembang, dan pembangunan rumah di Bendosari dapat terus berjalan dengan baik. Dan kiranya Tuhanlah yang menyertai dan memberkati Pak Hai Buha, pelayanan Jogja dan kesehatan dan pasangan dua anak maupun terjemahan buku. Kami doakan kiranya Tuhan menjauh dan berkati. Haleluya. Mari kita akan memuji Tuhan seperti rusak rindu sungai. Sebelum kita akan berdoa untuk tiap mukjang yang ada di gereja. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kita katakan bersama, Yesus, Yesus, Yesus,
Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Sekali lagi kita akan puji ya. Seperti rusa rindu sungai, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Kita katakan bersama, Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Beri pujian ini bahwa Tuhan Yesus adalah segala-galanya buat kita. Amin. Mari kita akan berdoa bersama untuk Mukjang Bandung. Wakil Gembala Mukjang ada Saudari Pitaloka, penginjilnya ada Pendeta Joko. Kemudian Mukjang Beijing, Wakil Gembala Mukjang Saudari Rema, penginjilnya ada Saudara Harto. Dan Mukjang Boyolali, Wakil Gembala Mukjang Saudara Bagas, dibantu oleh Saudari Marta, penginjilnya ada Pendeta Muda Pardianto. Doakan biar tiap Mukjang, Gembala Mukjang diberkati Tuhan dan penginjil juga menjalankan pelayanan dengan baik. Mari kita akan berdoa menyerukan Tuhan sekali. 1, 3. Tuhan, haleluya, halapa di surga kami doakan untuk Mukjang Bandung. Kami serahkan Wakil Gembala Mukjang ada Saudari Pitaloka. Kami doakan biar makin maju, makin bertumbuh, dan pergumulan Mbak Oka yang sedang kurang sehat, Tuhan sembuhkanlah, Tuhan tolonglah, dan Tuhan jamah sehingga dia kuat kembali baik secara fisik, pikiran maupun rohani. Begitu penginjilnya ada Pendeta Joko, pelayanan di Bandung supaya makin bertumbuh, berkembang. Dan kami doakan juga Mukjang Beijing, Wakil Gembala Mukjang Saudari Rema yang terus berjuang untuk melayani para pemuda, dan juga Mukjang Single ini makin bertumbuh, menjangkau jiwa, dan bahkan ada pembelahan Mukjang. Dan juga kami doakan penginjil ada Saudara Harto di Beijing. Kami doakan juga untuk Mukjang Boyolali. Kami doakan ya Tuhan untuk Wakil Gembala Mukjang Saudara Bagas dibantu Saudari Marta, penginjilnya ada Pendeta Muda Pardianto. Kami doakan biar Mukjang ini makin berkembang juga oleh karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa-doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca Alkitab di dalam kitab Yosua pasal 22 ayat yang ke-30 sampai 34 ya. Yosua pasal 22 ayat 30 sampai 34. Kita akan membaca secara bergantian. Mas Piko membaca ayat 30, saya 31 sampai nanti kita bergantian sampai ayat 34. Mohon Bapak Ibu Saudara yang di rumah, jemaat juga boleh buka Alkitabnya dari Yosua pasal 22 ayat 30 sampai 34-nya. Dari Mas Piko lalu saya. Yosua 22 ayat 30. Setelah Imam Pinehas dan para pemimpin umat serta para kepala kaum-kaum Israel yang bersama-sama dengan dia mendengar perkataan yang dikatakan oleh Bani Ruben, Bani Gad dan Bani Manasye itu, maka mereka menganggap hal itu baik. Kemudian berkatalah Imam Pinehas bin Eleazar kepada Bani Ruben, Bani Gad dan Bani Manasye, sekarang tahulah kami bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, sebab tidaklah kamu berubah setia
terhadap Tuhan. Dengan demikian kamu telah melepaskan orang Israel dari hukuman Tuhan. Sesudah itu Imam Pinehas bin Eleazar serta para pemimpin itu meninggalkan Bani Ruben dan Bani Gad di tanah Gilead, pulang ke Kanaan kepada orang Israel. Lalu disampaikannya lah berita itu kepada mereka. Hal itu dipandang baik oleh orang Israel, sehingga orang Israel memuji Allah dan tidak lagi berkata hendak maju memerangi mereka untuk memusnahkan negeri yang didiami Bani Ruben dan Bani Gad itu. Dan Bani Ruben dan Bani Gad menamai mezbah itu saksi, karena inilah saksi antara kita bahwa Tuhan itulah Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sungguh indah sebenarnya bacaan Yosua. Sebenarnya ini kaitan erat di dalam satu pasal, yaitu pasal 22. Sebenarnya hanya terjadi kesalahpahaman antara orang-orang Israel yang menduduki tanah Kanaan dengan Bani Gad, kemudian siapa lagi itu? Bani Ruben dan Bani Manase. Ya, jadi Bani Ruben, Bani Manase, kemudian Bani Gad, mereka itu di seberang Sungai Yordan. Sedangkan orang Israel sisanya dari setengahnya umat Israel itu ada di tanah Kanaan. Jadi mereka terpisah dengan sungai. Kemudian peristiwa ini sebenarnya kalau kita baca di situ bahwa orang Israel ingin memerangi negeri yang didiami Bani Ruben, Bani Gad. Karena apa? Karena Bani Ruben, Bani Gad, Bani Manase itu mereka mendirikan mezbah di seberang Sungai Yordan sebenarnya, di daerah Gilead. Jadi kenapa mereka mengadakan mezbah itu? Mezbah tujuannya adalah bertemu dengan Tuhan. Mezbah adalah mempersembahkan korban dan berkomunikasi dengan Tuhan. Itu cara perjanjian lama yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jadi ketika bangsa Israel dibawa keluar oleh Tuhan, mereka mempersembahkan persembahan korban, mezbah, membuat mezbah bagi Tuhan. Kenapa? Sebagai ucapan syukur, sebagai persembahan. Nah, itu yang dilakukan. Nah, setelah Bani Gad, Bani Manase, kemudian Bani Ruben, mereka yang sudah keluar mau berpisah. Awalnya mereka membantu orang-orang Israel berperang menduduki tanah Kanaan. Setelah menang, Bani Ruben, Bani Gad, Bani Manase ini kembali ke tanah di mana mereka sudah dijanjikan, yaitu di seberang Sungai Yordan. Nah, di situ ketika perjalanan mereka pulang ke tanah mereka seberang Sungai Yordan itu, mereka mempersembahkan persembahan korban mezbah. Nah, dilihat oleh orang Israel bahwa itu kekejian. Kenapa? Mereka sedang menyembah berhala gitu. Kenapa enggak di tengah-tengah kami, di tengah-tengah Israel? Justru malah di luar Israel gitu. Nah, ini menjadi problem. Akhirnya orang-orang Israel berkumpul melalui Imam Pinehas, ya toh. Mereka datang sebenarnya ingin memerangi ketiga suku ini, Ruben, Bani Gad maupun Manase. Ingin memusnahkan mereka karena dianggap kekejian gitu. Itu menurut pendapat orang Israel. Sehingga Imam Pinehas, ya, kalau kita baca ayat sebelumnya, Imam Pinehas itu datang ke Gilead, bertemu dengan Bani Ruben, Bani Gad dan Bani Manase. Kalau kita membaca dari renungan hari Jumat, hari Sabtu, itu membicarakan dengan itu. Nah, di sini ternyata setelah orang Israel mendengar keterangan, kalau kita baca ayat 30, setelah Imam Pinehas dan para pemimpin umat serta para kepala kaum orang Israel yang bersama-sama dengan dia mendengarkan perkataan yang dikatakan oleh Bani Ruben, Bani Gad dan Bani Manase, maka mereka menganggap hal itu baik. Mereka berubah arah. Kenapa? Setelah diadakan penjelasan. Jadi klarifikasi setelah mendengar tepat, bukan kabar burung gitu loh. Awalnya kan mereka mendengar kabar dari orang bahwa Bani Gad, Bani Ruben, Bani Manase ini memberi korban persembahan mendirikan mezbah di seberang Sungai Yordan, dan itu kan bagi Tuhan itu kekejian, sehingga orang Israel marah, ingin memusnahkan, ingin memerangi orang-orang ini, padahal mereka adalah saudara. Gitu. Nah, apa yang kita belajar dari firman Tuhan ini sebenarnya persoalan
itu bisa diselesaikan kalau ada klarifikasi, termasuk masalah rohani, gitu loh. Kita seringkali tidak mengklarifikasi masalah kita dengan Tuhan. Contoh halnya adalah kita seringkali kecewa terhadap Tuhan tanpa sebab. Atau mungkin kita ada masalah tentang jawaban doa, atau tentang problem kehidupan keluarga. Walaupun saya sudah ikut Tuhan selama ini, tapi kenapa aku mengalami situasi yang sulit? Seringkali kita membiarkan diri kita kecewa tanpa mengklarifikasi kepada Tuhan, gitu loh. Bagaimana cara kita mengklarifikasi dengan Tuhan? Kalau masalah rohani loh. Pertama ya kita berdoa, mendengar sabda firman Tuhan. Sebenarnya kenapa problem ini terjadi dalam hidup saya? Jangan tiba-tiba kita tanpa klarifikasi kepada Tuhan lalu kita menyalahkan Tuhan, kan begitu? Itu pertama. Kalau kita ada masalah dengan teman, ya teman baik seiman ataupun teman kerja, teman sekolah, atau bahkan keluarga, atau kepada suami atau kepada istri, atau kepada orang tua atau kepada anak, kita harus memberi klarifikasi yang jelas gitu. Kenapa adakan ini? Nah, ini seperti orang-orang Israel yang salah paham terhadap 3 suku ini, suku Ruben, Manase dan juga Gad. Bahkan karena ketidaktahuan, kesalahpahaman, mereka ingin berperang gitu dengan saudara sendiri, betul kan? Tapi ketika mereka mendengar setelah Imam Pinehas dan orang-orang yang ikut waktu itu kepala kaum-kaum orang Israel ayat 30 itu mendengar perkataan yang dikatakan, ini artinya perkataan ini klarifikasi oleh Bani Gad, Bani Ruben, Bani Manase. Mereka setelah terbuka, baru mereka menganggap bahwa itu semua baik. Nah, terang pikiran mereka. Lalu di situ ayat 33. Ya, kita lihat ayat 33. Baca bersama 1, 2, 3. Hal itu dipandang baik oleh orang Israel, sehingga orang Israel memuji Allah dan tidak lagi berkata hendak maju memerangi mereka untuk memusnahkan negeri yang didiami Bani Ruben dan Bani Gad itu. Nah, mereka memandang apa yang dilakukan oleh Bani Ruben, Bani Gad, Bani Manase itu baik. Apa yang dipandang? Yaitu mendirikan mezbah korban. Setelah mereka mendengar, mereka melihat, memandang bahwa itu semua baik gitu loh. Itu nggak salah. Dan mereka akibatnya orang Israel memuji Allah dan tidak lagi berkata hendak maju. Dendamnya hilang, gitu. Kemarahannya hilang. Bagaimana kita bisa menyelesaikan problem kita? Kita harus mencari solusi, mengklarifikasi. Ya toh? Setelah mendengar klarifikasi, kita memuji Tuhan. Padamkan amarahmu, gitu loh. Ya kan? Nah, di situ mendatangkan kedamaian. Baik bagi orang Israel maupun bagi suku-suku yang lain. Artinya, baik kalau dalam kehidupan kita menyelesaikan persoalan itu dengan baik, Tuhan pasti akan memberkati dengan kedamaian. Saudara akan berdamai dengan keadaan saudara akan berdamai dengan orang lain, saudara akan berdamai dengan Tuhan, dan hidupmu menjadi sukacita. Tenang, memuji Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudara dan saya belajar dari peristiwa ini, supaya hidup saya dan saudara tenang, damai, sukacita. Bagaimana caranya? Ketika ada persoalan, ada masalah, segera klarifikasi, bertanya yang bersangkutan. Dan di situ supaya memadamkan amarahmu, memadamkan persoalanmu, dan hendaklah saudara memuji Tuhan. Disitulah nama Tuhan ditinggikan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Saudara dan saya. Dan mari kita akan berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kesempatan hari ini dapat memuji Tuhan, berdoa bersama, dan menyampaikan isi hati kami melalui pokok doa. Terlebih ya Tuhan, kami dikuatkan melalui firman-Mu, melalui pembelajaran kitab Yosua pasal 22 tadi. Kiranya Tuhan mengurapi tiap jemaat-Mu ketika umat-Mu, jemaat-Mu
mengalami persoalan khususnya kesalahpahaman antara satu dengan yang lain, hendaklah kami belajar untuk mengklarifikasi, bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian setelah mendapat klarifikasi, kami berdoa dan memuji memuliakan Tuhan dan memadamkan segala amarah, supaya hidup kami penuh dengan sukacita, hidup kami penuh dengan kedamaian. Urapi dan pimpin setiap jemaatmu, mereka yang tetap setia ikut doa pagi, setia ikut ibadah, setia ikut memuji memuliakan Tuhan. Tuhan berkati dari hari ini sampai selama-lamanya. Segala sakit, penyakit, baik jasmani, pikiran, rohani yang mengganggu kehidupan jemaatmu, Tuhan angkat dan Tuhan pulihkan dan Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, dan kami akhiri pertemuan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dari hari ini sampai selama-lamanya dengan berkat surga. Amin. Kepercayaanku akan kebesaran kasih-Mu membuat aku dapat berkata, apapun yang terjadi dalam hidupku, semua itu tidak akan mengubah kebenaran bahwa Engkau adalah Bapa yang setia. Kau ukir aku di telapak tangan-Mu. Di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Ku tahu Kau sedang mengajarku
lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaranmu. Berikan ku hati sebagai muridmu yang mendapat hikmatmu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan.